Oke, ini sudah mohon izin sebentar. Oke, Oke, teman-teman, mohon maaf, saya agak kurang sehat, tapi saya akan lakukan yang terbaik pada malam hari ini ya. Karena belakangan ini memang musim batuk pilek, demam, ya radang, dan itu berlaku juga dengan kepada saya hari ini. Oke, tapi nggak apa-apa, mari kita lakukan yang terbaik. Tema pada malam hari ini adalah transformasi sistem pelaporan pajak dari DJP online ke Cortex. Yang tentunya kayaknya udah banyak banget orang yang udah nggak sabar untuk mendengarkan topik yang akan dibawakan oleh Pak Edwan ya pada malam hari ini. Oke. Narasumber kita Bapak Edwan Ko yang teman-teman sudah kenal juga sebelumnya, memang beliau adalah Tax dan Estate Succession Business Advisor ya teman-teman. Nah, adapun yang kita perlu ingat adalah ada tata tertib dalam mengikuti webinar Efek pada hari ini ya. Dalam mengikuti Zoom, peserta diwajib untuk menggunakan nama yang sebenarnya, yaitu nama sesuai dengan pendaftaran. Dimohon untuk menonaktifkan suara selama narasumber menyampaikan materi. Ini sekilas tentang kami. Efek adalah komunitas praktisi edukasi keuangan yang bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia terampil finansial yang tahu, mau, dan mampu mengelola keuangan secara bijak sehingga tercapai kesejahteraan secara ekonomi. Nah, ini latar belakang berdirinya Efek adalah kita berangkat dari bonus demografi yang sudah digadang-gadang oleh Bapak Presiden, mantan Presiden kita, Bapak Jokowi, ya untuk punya kesempatan besar membangun SDM yang unggul. Oke, baik, ada kalanya kami akan memperkenalkan diri kembali sekilas tentang Efek. Mari kita saksikan video Efek. Orang-orang yang produktif itu jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang non produktif, yaitu lansia dan anak-anak. Dan ini hanya terjadi satu kali dalam sejarah bangsa. Kurikulum nasional itu tidak banyak mengajarkan mengenai pengelolaan pengeluaran. Hanya 7% masyarakat Indonesia yang ternyata mampu memahami cara mengelola keuangan yang baik. Lalu bagaimana sisanya? I've been dreaming about believing in something. I've been sizing the horizon with Apa yang perlu dilakukan? Seorang financial educator adalah jawaban. I've been picking at your door. I've been missing your permission, but no more. You love summer. How do you do? Indonesia membutuhkan banyak financial educator. You love summer. How do you do? Tell me, I wonder. How do you do? So guys, let's join us. Baiklah teman-teman, itulah video sekilas tentang Efek ya. Oke, berikut adalah WhatsApp grup kami di Sahabat Finedu. Bagi yang belum bergabung, silakan bergabung. Ini link WhatsApp grupnya, teman-teman. Karena banyak informasi yang akan kami berikan di sini untuk webinar webinar berikutnya, teman-teman ya. Oke, dan berikutnya adalah Instagram kami, finedu.id. Nah, berikut ada YouTube channel kami, teman-teman. Di sini sudah tersedia
konten-konten dan materi-materi yang sudah kami selenggarakan selama ini, selama beberapa tahun ke belakang. Dan ini akan kami upload juga ke YouTube untuk materi-materi berikutnya, teman-teman ya. Oke, kembali kita siap sama-sama belajar. Sebelum saya panggilkan narasumber kita ya, teman-teman ya, yaitu Bapak Edwanko, kita lihat dulu untuk profil dan background beliau ya. Oke, beliau adalah eh, seorang praktisi, teman-teman ya, Bapak Edwanko yang kita sudah tahu. Ini gelarnya banyak sekali ya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri, praktisi di bidang keuangan, akuntansi, dan perpajakan sejak tahun 85 ya. Pengalaman bekerjanya di beberapa perusahaan, perusahaan multinasional, company, dan PMA ya. Dan Presiden Director, Direktur Keuangan, Komisaris di beberapa perusahaan, Managing Partner ya di kantor akuntan publik. Ini teman-teman ya, topik seminar tax dan estate planning dan asuransi. Ini topik-topik yang beliau bawakan, teman-teman ya. Bisa dilihat memang selalu membahas tentang perpajakan. Topik seminar dan topik seminar tax dan estate planning itu dan asuransi. Nah, ini teman-teman, ini banyak sekali materi-materi yang beliau sudah bawakan ya di berbagai macam seminar dan webinar. Nah, ini beliau menjadi pembicara di berbagai institusi keuangan, di perbankan ya, di eh, komunitas, lalu di perusahaan-perusahaan asuransi dan perusahaan lembaga-lembaga keuangan lainnya, teman-teman ya. Dan tentunya beliau juga eh, menjadi narasumber atau pembicara di beberapa universitas ya, kampus dan lain sebagainya teman-teman ya. Oke. Nah, ini brosur dan sertifikat seminar yang sudah beliau peroleh teman-teman banyak sekali ya. Oke. Nah, kita bisa lihat Pak Tuan ini memang materinya memang selalu update teman-teman ya. Terlebih orang-orang yang memang sudah punya profesi dan doing business selama ini ya kita pasti tahu topik tentang perpajakan yang beliau akan bicarakan ini tentunya topik yang sangat menarik dan yang sedang hangat di awal tahun yang kita akan bahas. Oke, baik. Jadi teman-teman jangan lupa ya kalau ada pertanyaan silakan chat di Zoom. Oke, saya panggilkan Pak Tuan. Silakan. Selamat malam Pak Tuan. Malam, Pak. Ya. Gimana Pak? Apa kabar sehat Pak? Sehat. Baik. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Tuan. Oke. Selamat malam teman-teman yang dari IFEK ya. Kita akan memasuki masa penyampaian dan pelaporan SPT tahunan 2025. Jadi ini bicara tentang Cortex tetap menarik dan saya selama Cortex ini saya bicara udah di banyak event dan banyak tempat bahkan onsite maupun online ya. Hari ini materi ini cukup padat. Saya akan membawakan dengan cepat dan saya akan perbanyak dengan studi kasus maupun untuk lebih banyak kendala-kendala Anda yang hadapi. Ya, jadi nanti di sesi terakhir kita akan saya akan sisihkan waktu lebih banyak untuk itu. Ya, jadi untuk hari ini kita akan bawakan teorinya dulu sehingga Bapak dan Ibu paham. Yang paling penting kan kerangka pola pikirnya itu harus jelas dulu gitu. Oke. Ayo kita mulai. Pak, silakan next slide-nya. Kita masuk ke slide langsung. Oke, masuk ke slide. Oke. Iya. Oke. Ini kita masuk ke slide agenda. Oke, kita slide ke depannya dulu. Depannya. Oke. Itu apa yang Bapak dan Ibu lihat itu kan ada DJP, ada sejenis Cortex ya, ada orang yang lagi melihat ya, yaitu dari DJP memantau dan memberitahukan slide itu. Kemudian masuk slide kedua itu agendanya. Agendanya kita lihat cukup banyak ya, cukup banyak, tapi saya akan coba membawakan dengan analogi yang lebih simpel supaya Anda Bapak dan Ibu paham banget gitu. Cepat ngertinya. Oke. Jadi ada 10 kriteria. Oke. Apa itu Cortex? Ya, latar belakangnya. Jadi Cortex ini adalah perkembangan teknologi
yang dibuat oleh DJP, dan inisiasi Kortek ini bukan hari ini muncul dalam 1 tahun. Tapi kerangka berpikirnya ataupun mappingnya itu udah 3, 4, 5 tahun yang lalu kerangka dasarnya sudah ada. Cuma baru didengungkan di akhir-akhir ini. Jadi sistem Kortek ini memang pertama-tamanya membuat orang bingung, tapi setelah dijalanin ternyata nanti ke depannya lebih efisien dan lebih tertata dengan rapi. Saya akan cerita sedikit tentang transformasinya Kortek itu apa. Oke, lanjut. Jadi kalau transformasi itu kan berarti beralih. Dulu di DJP, setiap kali kita mau melakukan pelaporan DJP online SPT maupun aplikasi, itu masing-masing mempunyai program dan softwarenya tersendiri dan terpisah-pisah. Jadi contoh kalau kita mau bayar pembayaran pajak, kita harus masuk ke menu modul daripada e-billing. Terus kalau kita mau ke PPN, modulnya PPN. Kalau kita mau PPh 21 karyawan, PPh 21 karyawan. Lebih kurang ada 15 aplikasi DJP yang berserakan. Berserakan dalam arti itu berdiri sendiri, tidak integrated. Oleh sebab itu, informasi kalau tidak integrated berarti dia tidak link. Tapi dengan adanya Cortex ini dia link semua. Jadi masuk ke satu platform namanya Cortex. Jadi core itu adalah intinya aplikasi-aplikasi yang selama ini ada 15, 16 itu semua digabung jadi satu website platform namanya satu ekosistem namanya Cortex, dikasih namanya Cortex. Cortex bahasa Inggrisnya itu di tengah juga, bagian tengah. Jadi satu portal ya. Oke. Jadi ruang lingkup sistem Cortex ini yang paling penting. Mendukung registrasi, memutarbalikkan data wajib pajak. Ini nomor 1. Memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak dalam satu sistem. Itu satu ekosistem ya. Memperkuat pengawasan dan pemeriksaan pajak secara lebih efektif. Ya, nomor 3, meningkatkan kualitas penagihan dan pelayanan pajak. Nomor 4, terintegrasi dengan instansi lain dan akurasi dan validitas data. Validitas itu adalah koneksi data. Yang paling kita takutkan ini adalah poin nomor 5 ya, dan nomor 3. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan melihat bagaimana sistem Cortex ini ya, dengan poin nomor 5 dan poin nomor 5 ini adalah cikal bakal. Kalau kita tidak mengisi dengan benar, akan timbul masalah di nomor 3. Jadi nomor 5 ini adalah titik krusialnya kalau sewaktu kita mengisi SPT-nya. Oke? Oke, lanjut. Tujuannya oke ya semua ya. Meningkatkan, menyederhanakan dan mengurangi kesalahan pelaporan dalam pajak. Ya, kalau Anda 1 dan 2 itu biasa. Mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak, justru ini kalau kita nggak paham, ini yang kesalahannya akan timbul banyak. Poin nomor 3. Manfaatnya, proses pelaporannya lebih mudah, data wajib tersimpan secara terintegrasi. Ya, pengawasan dan pengolahan data menjadi lebih efektif. Bagi kantor pajak, pengawasan dan pengolahan pajak menjadi lebih efektif kalau poin nomor 5 yang tadi kita dengarin terintegrasi dan instansi lain dan akurasi dan validitasnya itu akan mengakibatkan pengawasannya jadi lebih gampang. Kalau pengawasannya lebih gampang, kalau kita ada salah ataupun kekurangan langsung terdeteksi. Itulah Cortex yang menurut wajib pajak nanti ke depannya yang harus ekstra hati-hati.
Itu yang paling penting. Oke? Perbedaan sistematiknya. Jadi perbedaannya ini nanti Bapak dan Ibu bisa baca. Kalau dulu namanya DJP Online, sekarang Cortex. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca integrasi pelayanannya, aksesnya di login-nya, pengisian SPT-nya, formulir SPT, verifikasi akun, perhitungan pajak, dan pemanfaatan layanan dan keamanan data. Ini semua adalah menu dasar yang diadakan. Nah, lanjut. Perubahan yang dirasakan wajib pajak. Implementasi Cortex ini akan membuat integrasi penggunaan NPWP jadi 16 digit, ya. Kemudian akses layanan omnichannel. Omnichannel ini adalah kita bisa layanannya itu secara keseluruhan dan secara luring dan darling bisa ketahuan besar dari ledgernya dan memantau transaksi pajak secara real time hingga pengisian SPT secara otomatis pre-pulen. Artinya begini Bu, Bapak dan Ibu selama ini kalau dikasih bukti potong atas pajak penghasilan dari pihak lawan, kalau Anda sebagai jasa atau Anda sebagai agen penjual atau Anda terima bukti potong pajak atas bunga, atas dividen. Biasanya itu Anda minta di akhir tahun dan dikasih, Anda baru isi di SPT. Kalau sekarang tidak perlu, karena begitu pihak lawan melaporkan pajak Anda dan melaporkan bahwa Anda sudah dipotong pajaknya, itu langsung masuk ke account ledger Anda di KPP Anda setempat. Artinya, contoh, Anda bekerja atau Anda mengerjakan suatu proyek di daerah Surabaya, Jawa Timur. Habis itu kantor pusatnya ada di Jakarta. Betul ya? Karena Anda jasanya di Surabaya, begitu dia potong atas pajak jasa penghasilan jasa Anda di Surabaya, meskipun NPWP Anda di Surabaya, begitu Anda dipotong dan disetor pajaknya ke negara, detik itu juga masuk ke NPWP KPP Anda di Surabaya. Itu namanya pre-pulen. Jadi sudah langsung ditampung. Nggak seperti sistem lama, nunggu sampai setahun, Anda minta, baru Anda isi sendiri. Oleh sebab itu, kalau Anda dikasih ya dengan sistem lama, Anda mempunyai bukti potong 100 lembar, Anda juga nekat dan mau manipulasi dengan melaporkan 50, kadang-kadang bisa ketahuan, kadang-kadang tidak. Tapi kalau ini 100 lembar yang dipotong dari Anda dan 100 lembar itu dibayarkan, hari itu juga 100 lembar itu masuk ke akun Anda di NPWP Anda di Surabaya, langsung juga masuk di Surabaya. Meskipun pemotongnya ada di Jakarta. Jadi itulah luar biasanya Cortex yang pre-pulen itu. Jadi satu. Oke. Berikutnya ini rincian perubahan yang dirasakan itu adalah pelayanan yang lebih digital dan terintegrasi, kemudahan pelaporan dan pembayaran, transparansi dan potensi kendala teknis, resiko implementasinya. Oke. Dampak terhadap administrasi perpajakan. Lanjut. Dampaknya begini. Peningkatan efisiensi, transparansi, perubahan proses bisnis, peningkatan kepatuhan. Oh, ini sama. Oh, bukan. Tidak sama ya. Dan penyertaan layanan. Ini dampaknya terhadap dari sisi sudut pandang perpajakan. Tapi dari sisi kita sebagai WP, otomatis adanya bukti potong, adanya informasi itu pihak lawan langsung sebagai DJP ini adalah sebagai mediasinya, sehingga semua transaksi kita berhubungan dengan pajak, pihak lawan dan pihak kita sebagai wajib pajak itu semua online, terkenal. Ya, jadi langsung ketahuan. Jadi dampak terhadap pelaporan SPT, ini dampaknya.
Jadi perubahan DJP online ke sistem Cortex mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan meningkatkan efisiensi. Ya, pelaporan SPT, e-faktur jadiin satu, pre-pulet, ya, data tervalidasi, sistem transisi, dan perubahan format. Jadi format pelaporan SPT-nya juga berubah. Dampak terhadap pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan badan. Ini nanti Bapak dan Ibu bisa baca. Oke, pergeseran paradigma DJP. Kalau yang lama SPT base, ya, terus reaktif audit, WP-nya per NPWP, fokus ke badan. Cortex data driven-nya ada, ya, predictive risk-nya ada, WP dan per ekosistemnya ada, dan fokus ke beneficiary owner. Artinya adalah kita akan melihat manfaat yang diterima si ownernya ini siapa, beneficiary ownernya di atasnya. Jadi bisa ketahuan tingkat kelebihan daripada WP-nya itu di atasnya ada lagi nggak berhubungan dengan transaksi ini. Slide-nya tolong dilanjutin slide-nya. Oke, lanjut lagi. Ya, oke. Sampai di sini, sampai Cortex, lanjut. Ya, oke. Jadi pergeseran paradigma DJP ini yang Anda harus tahu. Ya, Anda harus tahu. Oke, sekarang Anda kan tanya, Cortex itu supaya saya lebih mengerti dengan gampang analoginya, ini saya pikir setelah saya ngajar begitu banyak kali, ya, dan saya menyimpulkan begini, supaya Anda lebih cepat pahamnya gini. Cortex itu kayak satu rumah. Ya, di dalam rumah itu adalah terbuat dari kaca. Rumah itu terbuat dari kaca bening, transparan. Jadi bening ini bahkan atapnya juga bening. Atapnya bening berarti kesimpulannya kalau atapnya bening, yang lihat dari atas ini kan DJP. Berarti DJP itu bisa tahu di rumah itu ada berapa kamar. Betul ya? Ya. Kamar itu adalah jenis perpajakan yang selama itu modul-modul PPN-nya ada, ya, PPh 21-nya ada, bukti potongnya ada, semua ada. Itu ibaratnya di kamarnya. Jadi kalau rumahnya itu pintu utamanya itu kita asumsi itu Cortex yang namanya PIN, password untuk masuk, itu adalah kunci utamanya masuk. Kunci utamanya itu adalah master key-nya. Kalau master key-nya itu masuk, bisa nggak dia buka ruang satu? Bisa nggak dia masuk ke ruang orang tua? Dia bisa masuk ke ruang anak, bisa rumah pembantu, semua dia master key. Nah, itulah yang namanya PIN dan password, passphrase-nya. Anda akan jaga baik-baik itu. Kemudian kalau dia bisa lihat, DJP bisa lihat dari atas. Berarti dia bisa tahu, oh, ruang ini isinya apa. Benar nggak? Kotor nggak ini ruangannya? Bajunya berserakan nggak? Ada lemarinya nggak? Dia bisa tahu. Dari mana? Dari rumah itu karena transparan. Nah, itu analogi yang paling gampang menurut saya selama saya ngajar tentang Cortex, itu yang saya bisa simpulkan sehingga Anda memahami Cortex itu dengan gampang. Oke? Sampai di situ dulu ya, saya akan jelaskan. Oke, lanjut. Jadi ya, 5 perubahan fundamental SPT tahunan melalui Cortex. Nanti Bapak dan Ibu ini ada 5 perubahan SPT melalui Cortex. Saya akan simpulkan ini kita ambil dari bisapajak.id. Mereka membuatnya dengan rapi, saya ngambil dari mereka. Jelas sekali. Nanti Bapak dan Ibu bisa minta slide-nya, sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat dasarnya. Oke, kita lanjutin 5 ini. Saya nggak jelasin, supaya ini dalam bentuk infografis. Jadi Bapak lebih gampang, Bapak dan Ibu lebih gampang untuk melihatnya. Oke.
Yang paling penting dari sini semuanya kortek itu bagi kita sebagai Halo, Kyogi, Kyogi. oke, jelas? Saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Ya, bagi kita panduan lapor SPT orang pribadi Korteks ini yang paling penting ini adalah siapkan dokumen. Bapak dan Ibu boleh ambil ini kutipan, ikutin ini 1, 2, 3, 4 berurutan. Aktivasikan akun Korteks. Jadi aktivasinya itu adalah kuncinya tadi supaya Anda bisa masuk ke rumah tersebut, rumah kaca tersebut. Punya sertifikat digital, kode otorisasi DGP-nya. Lalu login dan baru memasang angka-angka dalam Korteks. Oke, ini 1, 2, 3 ini panduannya. Oke, yang paling membingungkan Anda, yang pertama ya, ini adalah harta yang Anda harus isi. Saya sudah pisahkan ini 6 pengisian daftar harta. Menurut saya semua sama. Kortek ke SPT lama semua juga sama. Yang membedakan di 6 poin ini adalah dulu harta itu tidak diidentifikasi dengan jelas. Sekarang 6 kategori besarnya Anda harus tahu. Dulu itu tidak ada 6 kategori, hanya jadiin 1, hanya kasih kode. Sekarang Anda 1 ini ya dipecah lagi supaya detailnya sangat jangan sampai salah. Jadi Anda dipandu, Anda bisa pakai slide saya ya nanti supaya Anda terstruktur. Ikutin aja metode penyusunannya. Saran saya Bapak dan Ibu harus ikutin step by step-nya ini. Step by step-nya itu Anda tuangkan di dalam kertas kerja. Catat sendiri. Oke? Karena Korteks ini nggak kayak DJP lama. Begitu kita isi, kita bisa print. Ini tidak bisa print lagi sekarang. Yang bisa itu adalah setelah kita isi, kita cek ulang, baru kita upload. Ya, jangan sampai salah. Nanti saya di belakang, Anda boleh diskusi sama saya. Bagaimana Pak kalau cara isinya begini, step by step-nya gimana pelaporannya. Oke, kita lanjut. 6 step ini ya, harta dan pada akhir tahun itu yang harus dibahas. Oke, kita akan masuk ke kas setara kas dulu. Dulu kas setara kas, kita nggak perlu jelasin bahwa rekening bank kita nomornya berapa, banknya apa, kita hanya tulis bank. Banknya itu bank A, bank B, bank C, kita gabung jadi satu. Kas itu kita nggak jelasin, kas tunai, banknote, dan koin ya. Terus kita ada tabungan, ada giro, ada deposito. Kita kas setara kas, lengkap semua. Baik di banknya juga kita anggap. Oke, sekarang tidak bisa. Kemudian piutang. Piutang itu dulu kita tulis piutang aja. Sekarang dia akan tanya piutang usaha, piutang afiliasi, piutang lainnya. Jadi piutang usaha itu yang berhubungan dengan usaha bisnis kita. Piutang afiliasi adalah piutang anak usaha kita. Kalau kita ada berhubungan PTA, PTB, PTC. Piutang lainnya yang itu yang tidak jelas, yang tidak ada hubungan dengan bisnis. Itu yang mengenai piutang. Oke. Kemudian kita yang paling penting investasi dan sekuritas. Dari sekian banyak ini, poin nomor 3 ini adalah Anda harus ekstra hati-hati. Karena yang dulunya hanya 1 atau 2 aja poin, sekarang dirincikan jadi 12. Jadi 12 ini harus dipisah-pisah. Ya, contoh, saham yang dibeli untuk dijual kembali. Berarti Anda beli saham yang di bursa. Kemudian 0302 saham di non bursa. Terus saham bursa. Ya. Oke, kemudian obligasi perusahaan. Kemudian obligasi ini. Kemudian kontrak investasi.
reksadana, termasuk reksadana investasi yang dikonversi ke unit penyertaan, derivatif, penyertaan, CV, firma, asuransi, unit link. Khusus nomor 2, 10 dan nomor 11, 0310 dan 0311. Itu dua-dua menyangkut asuransi. Bedanya di mana? Sekarang asuransi unit link itu adalah asuransi yang berhubungan, ya, yang berhubungan dengan unit link. Sedangkan asuransi itu asuransi tradisional. Kemudian investasi lainnya, crypto, currency, trust fund, investasi lainnya. Kemudian dulu kalau 0399 ini dulu tidak ada, sekarang ada, detail. Oke? Nah, poin nomor 3 ini adalah poin yang paling krusial. Kemudian kita masuk ke poin nomor 4, harta bergerak. Nah, ini dirinciin sepeda motor, mesin, kapal laut, gerobak, kapal pesiar, ya, harta bergerak lainnya. Ya. Kemudian nomor 5, harta tidak bergerak. Khusus poin tanah kosong, ya, tanah dan bangunan unit tempat tinggal. Bedanya apa? Bedanya itu adalah kafling tanah yang kita tidak pakai, itu namanya tanah kosong. Sedangkan tanah perkebunan itu apa? Di sini ada di poin di 0505. Tanah perkebunan yang selama ini banyak yang kelolosan, sekarang tidak bisa. Contoh di daerah Pekanbaru, Sumatera Utara, Kalimantan, ini yang mau jadi fokus mereka itu adalah tanah-tanah yang 10 hektar yang punya kelapa sawit dan lain-lain. Kemudian tanah yang 0506 ini untuk usaha yang disewakan. 0507 dulu kita mau punya properti, beli properti, terus kita sewakan. Banyak yang tidak bayar pajak dan tidak melaporkan penghasilan sewanya. Sekarang akan ditagih, karena detailnya sudah dia minta. Harta tidak bergerak lainnya. Khusus tanah dan bangunan. Mulai tahun ini harus diisi, ya, nilainya, masa perolehnya berapa, kemudian harus diisi luas tanah bangunannya berapa, luas tanahnya berapa, harganya berapa per meter. Betul? Penilai, harus ada dinilai. Nilai berdasarkan NJOP atau melalui KJPP atau melalui appraisal yang dari DJP. Itu 3 sumbernya, harus jelas. Nomor 6, harta lainnya. Harta lainnya ini didetailkan sangat detail. Sehingga nanti Bapak dan Ibu, ya, harus perhatiin. Khusus poin nomor 5, poin nomor 6, poin nomor 7, poin nomor 8, poin nomor 9, ya, ini ekstra hati-hati. Saya akan jelasin mengenai emas batangan. Emas batangan itu Anda beli emas dalam bentuk batangan, yang melalui beli Antam ataupun 99 ataupun yang ada legalitasnya. Emas perhiasan itu Anda yang pakai. Ya, kemudian batangan non emas. Batangan non emas ini sekarang perak, nikel, ya, perhiasan non emas harus diisi. Permata, intan, berlian, batu mulia dan lain-lainnya. Betul? Nah, ini poin nomor 5 sampai poin nomor 9, Anda harus ekstra hati-hati membedakannya. Kemudian peralatan olahraga itu juga penting, ada yang mahal-mahal dicantumin. Persediaan dan harta lainnya. Oke, 6 kriteria harta ini yang harus Anda perhati. Ya. Kemudian cara isinya saya hanya melihat kasih contoh yang benar-benar yang banyak masalah. Contoh, saya ambil investasi, sekuritas. Nanti Bapak dan Ibu ini kalau kurang jelas, nanti minta sama panitia. Oke, itu jelas sahamnya bentuknya apa, dia tanya. Belinya berapa, identitasnya siapa,
banknya apa, nomor akunnya apa, harga perolehannya, tahun perolehannya, nilai saat ini apa, keterangannya. Oke, asuransi juga, unit link dan lain-lain. Saya hanya kasih beberapa contoh. Kemudian harta bergerak, ya, contoh mobil penumpang, ya, bis, ya, kemudian eh, kendaraan angkutan jalan, ya, kendaraannya itu dipisah-pisah. Kenapa kendaraan itu dipisah-pisah? Karena dia ingin tahu ada yang usaha transportir selama ini tidak menyantumkan UMKM ataupun penghasilannya dengan menjelasin punya mobil nggak, punya truk nggak, ya punya angkutan transportir nggak, sehingga banyak yang kelolosan. Dengan adanya daftar digital begitu, Anda tidak bisa lari dari kenyataan. Contoh paling gampang, sekarang ini semua kendaraan bermobil, truk, apapun non-truk yang ada STNK, buku hak milik, itu dengan Polda, dengan DJP itu udah online. Ya, udah online. Kita juga punya kasus terima, ada yang memakai nama orang tuanya untuk membeli mobil lumayan bagus. Saya ngomong mobilnya Lexus, pakai nama orang tuanya, dan nama orang tuanya sudah tidak mempunyai NPWP, kemudian nama orang tuanya umurnya udah di atas 75 tahun. Itu dapat surat cinta dari DJP bahwa dari Polda menyatakan bahwa si ibu ya mempunyai mobil Lexus dan STNK-nya cukup mahal sehingga dapat surat cinta. Hal itu yang sering terjadi. Jadi Bapak dan Ibu suka memakai STNK nama orang untuk beli mobil, nah itu sekarang hati-hati, harus dilaporkan SPT. Ya, kemudian harta tidak bergerak, tanah kosong. Nah, cara isinya di situ ada nomor sertifikat. Jadi nanti Bapak dan Ibu, ini karena isi SPT ini masih mempunyai 1 bulan lagi, saya harapkan Bapak dan Ibu, semua aset-aset Ibu, Bapak, tolong dicarikan PBB-nya, nomornya, register, masukin semuanya. Kalau tidak dimasukin nanti saat menjual itu Anda Bapak dan Ibu akan jadi problem. Oke? Jadi itu nanti Bapak dan Ibu harus perhatiin baik-baik. Kemudian harta lain-lain. Ya, mengenai emas, batangan, berlian, harga perolehannya dan isiannya itu ada tambahannya. Nanti dia akan mencari gram meternya sama harga satuannya. Oke? Kemudian utang pada akhir tahun. Utang ini kalau ada hutang kartu kredit, utang afiliasi, utang lain-lainnya itu harus diisi. Utang itu adalah pengurang daripada harta. Jadi kalau Anda punya kredit rumah, ya rumahnya Anda cantumin, Anda nggak catat hutangnya, baik hutangnya ke developer maupun hutangnya ke KPR bank. Itu harus dua-dua diisi. Kalau ada hutang. Kalau beli tunai, ya tidak perlu. Kalau beli kredit harus diisi. Ya, kendala pengisian SPT tahunannya juga harus ada. Ya, kendalanya ini pada bagian DUK, daftar unit keluarga, perlu ada sinkronisasi Dukcapil setempat. Sehingga datanya di Dukcapil dengan SPT itu satu. Jadi, Bapak dan Ibu yang selama ini yang kendala di Kortek yang paling penting ya ada 2 mengenai DUK ini. DUK ini adalah data unit keluarga. Jadi Kortek kita itu udah link dengan data Dukcapil online karena KTP kita adalah udah iKTP. Otomatis setiap perubahan KTP Kortek kita berubah. Contoh, begitu anak kita lahir ada ajuin namanya akte kelahiran, dia nempel di KK, langsung nempel di Kortek kita. Demikian juga ada anggota keluarga,
orang tua kita meninggal, langsung dia juga kurangin. Begitu Anda minta akte kematian, harus dikurangin dari duk, otomatis status orang tua hilang. Ya, jadi itu sangat otomatis. Demikian juga yang selama ini, yang tadi saya ngomong 2 poin. Poin yang kedua itu adalah yang selama ini suami dan istri yang mempunyai 2 KTP-nya di satu KK, tetapi masing-masing mempunyai NPWP. Dan memang ada surat nikah, sehingga teorinya NPWP-nya itu adalah NPWP suami. Harus 2 NPWP-nya dijadiin satu, sehingga yang dipakai adalah NPWP suami. Karena suami adalah kepala keluarga, bukan istri punya nama yang dipakai. Jadi duk itu mengenal kepala keluarga. Kepala keluarganya siapa? Ya, pasti suaminya. Kemudian kalau suaminya meninggal, berarti kepala keluarga ganti ke ibunya. Tapi selama masih hidup, teorinya NPWP-nya jadi satu. Pertanyaannya, boleh nggak NPWP itu dipisah? Boleh. Dengan adanya surat ya yang namanya perjanjian pranikah, prinet, ya, itu boleh. Kemudian pihak perempuan atau pegawai negeri yang biasanya perempuan minta dipisah, ya, dipisah, ajukan pengajuan tersendiri. Nah, itu juga diperbolehkan. Oke, ini yang saya bahas mengenai Dukcapil. Lanjut. Oke. Kortek ini sebenarnya siapa sih yang paling berdampak? Dampak yang paling terbesar itu adalah high net worth individual, HNWI ini. Karena mereka yang mempunyai harta yang cukup banyak itu mempunyai banyak PT, ya, punya PT di luar negeri, aset nama pribadi dan keluarga, dividennya informal, ada shareholder loan, pinjam meminjam yang selama ini tidak terdeteksi, ada rekening dorman yang tidak berlaku, ya, aset tidak matching dengan SPT. Nah, semakin kompleks struktur, semakin transparan dan semakin ketahuan. Oke, Kortek dan banking data. Pengertiannya adalah di Kortek itu dengan bank itu dan internasional dengan adanya AEOI, makanya saldo ya CRS itu terdeteksi sama DJP, sehingga internasional punya transaksi semua ada diberitahukan ke DJP Indonesia, sehingga saldo kita di luar negeri yang harus bayar bunga maupun saldo investasi kita harus dilaporkan. Oke, saya lanjutin lagi. Riskmap khusus untuk HNWI. Ya, riskmapnya ini gini, resiko ya pemetaan atau roadmap-nya khusus HNWI, lifestyle dengan declare income-nya tidak sesuai. Artinya apa? Cara hidup Anda, ya, cara hidup Anda, lifestyle Anda, ya, dengan income Anda tidak sesuai. Dari mana DJP bisa tahu? DJP ada memantau ya orang yang suka pamer, ya, pamer di mana, di medsos, ya, dan mereka punya catatan dan ada satu divisi yang khusus pantau itu. Oke, dividen tidak formal, ada dividen yang tidak formal, shareholder loan yang tidak wajar, aset keluar lintas generasi, ya, kemudian pengalihan saham informal, struktur holding yang kosmetik, dalam arti adalah window dressing atau dibuat struktur holding. Ini
Dismed khusus yang HNWI. Ya, kemudian saya bayar pajak ini maksudnya gini. Kadang-kadang wajib pajak itu merasakan saya udah bayar pajak kok belum pernah diperiksa, ini aset lama, pakai konsultan murah. Ini adalah pandangan ya, pandangan WP yang suka merasa, oh saya kan ini udah bayar pajak, belum pernah belum diperiksa, terus ini aset lama saya atas nama anak. Waktu Anda diperiksa, Anda suka menjawab dengan demikian. Sehingga Cortex tidak melihat niat Anda, tapi dia berdasarkan data. Kalau data Anda tidak mencakupi atau tidak mendukung, maka timbul banyak masalah. Sehingga yang Anda ngomong dengan secara verbal, kan saya udah bayar pajak gitu, ya kan? Sama mereka itu tidak bisa. Yang penting datanya. Oke? Jadi saya akan jelasin case tingkat, case riset ya. Founder dengan 6 PT dan 12. Sebelum resiko audit tinggi. Sesudah holding governance, hasil pajak stabil, resiko turun, dan suksesi aman. Jadi ini adalah satu kasus yang paling penting. Orang yang mempunyai PT-nya banyak dan asetnya banyak. Jadi sebelum untuk mengantisipasi ini, mereka melakukan apa? Mereka melakukan holding dan aset-asetnya dipindah ke holding dan pakai PT. Sehingga waktu suksesi itu lebih aman. Ini yang sering terjadi di perusahaan besar. Sehingga sekarang ini malah perusahaan besar itu sudah menerapkan bahwa kalau asetnya ini dibenahin dengan asumsi pengalihan asetnya yang besar-besar dari orang pribadi pindah ke satu PT holding, sehingga PT holdingnya sebagai pengendali aset. Sehingga kalau terjadi sesuatu, meninggal ataupun sesuatu terjadi pada perusahaan pemilik harta, itu akan jatuh ke PT. PT itu akan jatuh ke anaknya. Ini untuk yang HNWI. Salah satu tips dan trik untuk bisa diterapin. Cortex itu bukan ancaman, tapi seleksi alam, ya, karena dia mempunyai struktur, ya, dan kesimpulannya Cortex ini jangan kita pikirkan itu sebuah ancaman. Yang paling penting kita melakukan strukturnya dengan baik dan benar. Oke, kesimpulannya DJP bahwa Cortex ini ada administration system, merupakan langkah strategis, ya, akurasi data, meskipun tahap awal implementasi terhadap tahap berupa adaptasi pengguna, ya, dari DJP. Sampai hari ini Cortex per hari ini hampir 98% sudah sempurna untuk dijalankan. Jadi menurut saya Cortex ini mau tidak mau harus kita antisipasi dan kita laporkan pada saat nanti tanggal 30 Maret, 31 Maret kita harus laporkan SPT orang pribadi. Sedangkan untuk badan 30 April 2026. Oke, lanjut slide-nya. Habis ya. Oke, slide-nya habis. Kita masuk ke, lanjut slide-nya, kita masuk ke question and answer Q&A ya. Oke, saya buka forum. Bapak dan Ibu kalau mau nanya silakan seputar Cortex. Silakan. Oke, baik Pak Edwan. Ini sudah banyak sekali pertanyaan Pak. Ya, Ya, kita coba langsung aja ya. diarahkan. Ya, baik. Kita langsung aja. Oh, yang pertama Ya, Pak, apa efeknya ke pelapor kalau tidak melaporkan hartanya atau kelupaan masukin pada saat ini? Silakan Pak, mungkin oke, bisa dijawab dulu, Pak. oke, saya jawab. Untuk harta yang mempunyai identitas ataupun harta yang mempunyai catatan yang link dengan DJP, dalam hal itu yang punya legalitas, contoh harta kepemilikan kendaraan bermotor,
harta kepemilikan rumah, harta yang berbentuk legalitas yang ada hubungan dengan instansi pemerintah, itu yang akan sulit kalau Anda tidak melaporkan. Ya, contoh kalau tanah Anda tidak melaporkan, rumah Anda tidak melaporkan. Pada saat rumah itu mau dialihkan, itu yang jadi masalah. Contoh, Anda mempunyai rumah satu, tapi Anda yang lebih frontal gini deh. Anda aslinya fisiknya punya 5 rumah. Anda hanya lapor 3, 2 itu diumpetin, ya, atau sengaja atau tidak sengaja. Saya anggap dulu sengaja atau tidak sengaja. Akhirnya begitu 2 unit ini mau dijual ataupun jatuh nanti waktu mau diwariskan, itu timbul masalah. Di sana aja, Pak. Contoh yang nyata. Oke, lanjut. Oke. Lanjut, Pak. Kalau seandainya lupa, Gimana, Pak? artinya Kurang jelas, Pak? kalau dia lupa, kalau dia lupa, ya, kalau seandainya lupa cantumkan, Pak, itu apa yang seharusnya dilakukan? Apakah memang Oke, deadline atau gimana? oke. Kalau dia lupa dan belum ada pemeriksaan, duluan diketahuin sama DJP, Ya, berarti Anda masuk ke pemeriksaan. Tapi kalau Anda hanya dapat surat cinta SP2DK, Anda boleh melakukan klarifikasi dan pembetulan. Tapi kalau udah pemeriksaan, tidak bisa lakukan pembetulan. Apabila 2 rumah yang tadi Anda ketahui dan Anda sadar, dan sejak contoh ini 2025 Anda mau isi SPT dan selama ini Anda tidak pernah melaporkan, Anda bolehlah lakukan pembetulan dari 5 tahun ke belakang. Jadi Anda masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki SPT Anda. Oke? Yang jadi masalah, oke? Yang jadi masalah adalah harta yang Anda mau laporkan itu nilainya besar sekali sehingga aset Anda atau pengalihan atau pada Anda mau mengakui itu tidak seimbang dengan penghasilan Anda. Itu yang jadi masalah besar. Oke? Kalau dilakukan pembetulan bisa. Kalau diketemukan dari DJP ada 2. Melalui pemeriksaan atau melalui SP2DK. Pemeriksaan ringan. Oke? Jelas. oke, baik, Lanjut. baik. Oke, baik. Oke, baik. Yang berikutnya, Pak, kita coba lakukan 4 pertanyaan dulu ya, Pak ya. Ya. Emas batangan yang didapat dari hadiah itu harga perolehan diisi dengan apa, Pak? Dan kalau emas perhiasan harga saat ini acuannya pakai harga berapa, Pak? Oke. Harga diterimanya di tahun berapa? Diterima dari tahun 2020 ya pakai dasar 2020. Diterima tahun 2025 ya 2025. Oke. Oke? Oke. Nah, kalau emas perhiasan gimana, Pak? Sama? Emas perhiasan ada patokannya atau tidak? Kalau Anda cari di Google, dia tidak ada. Dia hanya ada 24K atau 20K atau 17K. Betul nggak? Iya, betul. Pakai angka itu. Karena emas 24K itu tidak bisa dibuat jadi emas perhiasan kan. Iya, Betul nggak? iya. Oke. Kebetulan Oke, baik. saya ada kliennya toko emas banyak gitu. Jadi saya Oke, tahu. baik. Oke, lanjut. Baik. Yang berikutnya adalah untuk lapor rumah yang baru Ya. dibeli itu harga jual saja atau include pajak dan by notarisnya, Pak? Oke. Kalau Anda membeli properti baru ya, saya akan jelasin dulu. Properti baru acuannya apa? Acuannya adalah PPJB. Kalau masih belum AJB. Oke? PPJB itulah dipakai. Di dalamnya itu harga tanah dan PPN-nya semua dihitung. Harga PPJB itu jelas. DPP-nya berapa, PPN-nya berapa, diskonnya berapa, itunya berapa. Kalau ada biaya notaris, pajak dan lain-lain itu di luar, itu adalah biaya.
Oke, biaya itu dikurangi dari biaya hidup dan Oke, biaya pembelian rumah. Oke, jelas. Jelas ya, itu rumah baru oke, ya. baik, baik, Jelas ya. baik, Kalau baik. rumah yang secondary yang Anda beli dari siapapun, kan ada dua. Anda beli rumah bekas orang lain, ada dua patokan. Ada berdasarkan AJB dan ada berdasarkan transaksi nilainya. Kalau nilai transaksi sama dengan nilai AJB, itu tidak masalah. Oke? Ada yang berbeda. Nilai transaksi lebih besar dari nilai AJB. Itu yang mau di mana, angka mana yang Anda pakai. Kalau Anda pakai nilai transaksi adalah contoh, rumahnya secara AJB 1 miliar. Tapi karena rumahnya itu AJB-nya 1 miliar itu adalah dasarnya dari NJOP ditambah berapa persen, itu adalah nilai AJB. Oke, nilai transaksi sebenarnya itu adalah 2 miliar. Kalau Anda cantumkan 2 miliar, nanti di bukti potong pajak PPh Anda, BPHTB Anda itu tidak sama. Itu resiko Anda akan terima di belakangan hari. Oleh sebab itu, Anda usahakan pakai nilai AJB. Berarti selisihnya Anda tidak bisa masuk ke daftar harta. Oke, jelas ya? Baik, baik. Lanjut. Oke, yang keempat, Pak. Tanah kosong itu atas nama sendiri, tapi sudah dijual dan belum diganti nama. Itu perlu dilaporkan ya, Pak ya? Kalau DJP hanya mengenal legalitas. Dia nggak mau tahu itu tanah milik. Contoh sama dengan mobil. Mobil Anda jual, Anda belum pernah blok, Anda punya STNK atau BPKB di Polda, tetap nama Anda, itu masih hak Anda. Suatu waktu pemeriksaan pajak, mobil yang Anda jual banyak tapi belum pernah blok, itu masih resiko Anda. Oke, Jelas? Jadi mobil sama tanah sama aja. oke, baik. Lanjut. Oke, baik. Oke, Pak, ini masih ada pertanyaan, masih banyak, tapi mungkin kita selingi dengan informasi-informasi dulu dan Pak Edwan dipersilakan mungkin untuk minum dulu. Kalau mau minum, silakan Pak. Izinkan saya untuk Silakan, share Pak. screen ya untuk memberikan informasi. Silakan, Pak. Lanjut. Oke, Nggak apa-apa. Saya siap. oke, baik. Oke, baik teman-teman. Berikutnya adalah ini adalah form feedback ya bagi teman-teman yang sudah mengikuti webinar hari ini sampai dengan selesai. Diminta untuk mengisi form feedback untuk masukan untuk kami mengenai acara yang kami selenggarakan dan bagi yang mengisi form feedback nanti kami akan berikan materinya ya teman-teman. Dan ini adalah link untuk webinar berikutnya di bulan Maret ya. Nanti teman-teman silakan bergabung di di WAG webinar selanjutnya di bulan Maret. Kami nanti akan informasikan topik dan flyernya. Ini adalah sosial media kami di WhatsApp grup, Telegram, Instagram, dan YouTube channel kami ya teman-teman ya. Oke, Oke Pak Tuan, kita mulai Lanjut. lagi untuk lanjut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya adalah Oke. kalau truk UMKM atas nama orang lain, itu bagaimana cara lapor di SPT UMKM itu, Pak? Oke. Truk. Truk itu dibuat jadi jasa income. Betul nggak? Kalau truk itu, ya, kalau itu sebagai mobil kita, truk kita, tapi belum ganti nama, secepatnya ganti nama satu. Kedua, Anda lapor UMKM yang penting omsetnya di bawah 4,8, berarti Anda bisa pakai 4,8. Tetapi truk Anda punya, truk Anda itu nempel di ekspedisi, ceritanya tentu berbeda. Kalau Anda nempel di ekspedisi ataupun jasa transportasi ataupun logistik orang, Anda terima jasa dari mereka. Mereka tentu akan memotong pajak PPh Anda sebagai pemilih.
Ya, kalau Anda perorangan, nanti dia akan potong PPh pribadi Anda, PPh 21. Kalau Anda PT berarti atau CV, dia potong badan 23, 2%. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau Anda pemilik truk. Kalau pemilik truk itu secara kelola sendiri, berarti Anda terima sewa, pakai UMKM. Jadi sangat jelas, Pak. Oke, Oke, lanjut, baik. Pak. Oke, baik. Lanjut. Yang berikutnya adalah kalau bangunan atau ruko itu ada 2 lantai, Pak. Nah, lantai satu Hmm, digunakan untuk sendiri, untuk usaha, dan lantai duanya itu disewakan ke pihak lain. Nah, bangunan hmm. atau ruko itu termasuk kategori bangunan untuk usaha atau bangunan untuk disewakan, Pak? Oke, Anda utamanya sewa itu kan berarti punya dua sumber ya. Anda anggap aja itu rumah dibisniskan ya. Kemudian sewa itu adalah penghasilan lain-lain sewanya. Oke? Dan Anda kalau disewa sama perusahaan, Anda ada bukti potong. Kalau disewa perorangan, Anda yang dipotong. Karena Anda dipotong 10%, biasanya ada juga orang yang melaporkan penghasilan sewanya 10% sendiri ke DJP. Jadi dua hal yang berbeda. Bisnisnya dilaporkan ke PPh, UMKM, kalau memang UMKM, kalau ada penghasilan normal, pakai penghasilan normal. Itu aja Pak, jelas. Oke? Oke, baik. Oke, Pak. Ya, berikutnya adalah, ini ada pertanyaan lagi. Dulu MPWP bersama suami. Sekarang suami sudah Sorry meninggal, Pak, nggak masih nggak proses nggak jelas penghapusan Pak. MPWP bersama. Coba Pak Ya. ulangin Pak. Depannya tadi nggak Sekarang kedengaran. suara saya udah, ya. Ah ini Kak, udah ya. jelas Pak. Sekarang suara saya udah jelas, Pak ya. Oke. Jelas, Nah, ini ulangin Pak. dulu, ya, dulu MPWP bersama suami, Pak. Nah, sekarang suaminya sudah Hmm, meninggal, masih proses hmm, penghapusan MPWP bersama. Nah, sekarang hmm, sudah diurus lapor Kortex. Nah, pertanyaan adalah, hmm, lapor di NIK suami atau NIK istri? Karena simpang siur. Kantor pajak suruh lapor NIK suami, orang yang telah hmm, meninggal. Tapi bagian hmm. atas pemeriksaan suruh lapor NIK istri, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Oke, saya akan jelasin. Pertanyaannya, pencabutan atau penghapusan MPWP suami udah dapat suratnya belum? Kalau sudah, berarti pakai nik istri. Kalau belum, berarti on progress. On progress masih belum dicabut, dibuka korteknya. Kalau dari duknya udah di ada surat keterangan meninggalnya belum suami. Kalau duknya itu nanti dia bisa berubah. Itu terjadi di klien kita ada satu kasusnya. Jadi saya Hmm. jawab pakai suami atau pakai istri, kalau memang ada keputusan dari DJP bahwa SK penghapusan meninggalnya suaminya jelas, pakai istri. Itu klaim kita ada. Tapi kalau dalam on progress belum dan duknya dan di kontaknya dibuka, di sana belum ada surat keterangannya belum dicabut, berarti pakai nama nicknya suami. Jelas Pak. Kita ada kasusnya Pak. Oke, baik, Pak. Lanjut. Oke, baik. Oke. Lalu berikutnya adalah, jika beli perak batangan itu berkali-kali, Pak. Nah, dengan gramasi yang berbeda-beda dan harga berbeda-beda dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Nah, apakah setiap Hmm. batangan peraknya ini, ya, Hmm. diisi dalam satu baris atau bisa digabung berat perak batangan yang harganya sama ditotalkan beratnya? Boleh. Digabung boleh, mau dipisah beberapa baris dan berdasarkan harga dan gramaturnya yang sama. Boleh. Kalau gramatur yang sama itu, harga yang sama ya digabung jadi satu baris boleh. Oke. Oke, baik. Ya. Lalu yang berikutnya, kalau anak bekerja tapi belum punya korteks sendiri, apakah penghasilannya masuk ke korteks orang tua? Lalu bagaimana dengan harta yang dibeli oleh anak? Apakah harus dilapor di SPT orang tua, Pak? Oke, saya akan jawab begini. Begitu anak Anda di atas 17 tahun atau punya penghasilan, 21 tahun dan punya penghasilan,
Duluan mana? Kalau duluan punya penghasilan istilahnya berarti dia udah harus mandiri. Begitu dia mandiri dan dia mempunyai bukti potong dari PT yang resmi, berarti dia udah tidak boleh dimasuk ke PTKP kita, penghasilan tidak kena pajak. Dan penghasilan dia sendiri boleh mandiri dilaporkan di Kortek. Oke, mengenai harta yang sudah dibeli Oke. itu hati-hati. Ada banyak orang tua suka memakai anaknya untuk membeli aset. Betul ya? Itu hati-hati. Kalau begitu dibuka kortek, tiba-tiba hartanya membludak. Nanti anaknya yang jadi masalah. Oleh sebab itu, tugasnya orang tua memastikan hibahkanlah ke anak Anda sejumlah uang dengan asumsi uang itulah hasil hibahan itu membeli harta atas nama anak itu. Jelas? Saya ulangi, Oke. nah. Kalau sudah terjadi anak Anda ya membeli, Anda nitip aset itu atas nama Anda, anak Anda, atau Anda mempunyai asumsi udah saya beli untuk hadiah dia, untuk persiapan nikah dia, saya udah siapin. Betul ya? Berarti Anda sudah mengantisipasinya adalah Anda harus menghibahkan sejumlah uang dengan asumsi uang itulah yang membeli aset anaknya sendiri dan dilaporkan di SPT. Untuk hibah sebaiknya Anda jangan pelit atau Anda jangan hemat, datang ke notaris buat hibah pada saat itu. Oke, pertanyaan lanjutannya, hartanya udah diberikan 3-4 tahun yang lalu. Betul ya Pak ya? Ya. Hibah tidak bisa backdated. Hibah tidak bisa. Yang bisa hibah itu dibuat tetap, tapi bukan di notaris. Tapi Anda buat hibah sendiri, boleh minta legalisir ke notaris. Nah itu kalau ada pemeriksaan pajak Anda bisa argumen karena Anda punya data. Oke? Itu yang saya bisa kasih tips. Lanjut, Oke, lanjut baik. Pak. Oke, yang lanjut ya. Nah, Ya, ini berikutnya punya polis unit link tapi belum pernah dicatat lapor di SPT, Pak. Nah, ya kalau lapor sekarang sekarang. baru sekarang dilaporkan, apa nanti diperiksa suruh datang ke kantor pajak atau enggak? Resikonya apa untuk ahli waris kalau tidak Oke, dilaporkan punya polis unit oke. link tersebut? Saya bisa jawab. Saya bisa jawab begini. Unit link yang Anda laporkan, NAB-nya misalnya per hari ini. Dulu udah beli 4 tahun yang lalu. Apabila unit link yang Anda mau laporkan hari ini adalah melebihin dari penghasilan Anda. Tentu Anda siap-siap dapat surat cinta. Oke? Oleh sebab itu, Anda gimana? Anda mau betulin SPT boleh. Atau Anda melaporkannya, kemudian nanti baru dapat surat cintanya, baru disolusikan. Kondisinya berbeda-beda, itu tergantung. Tapi kalau tidak dilaporkan bisa ketahuan apa tidak? Bisa. Ya, tapi kan Anda jawab, selama ini kan saya nggak laporkan kan aman-aman aja. Ya, selama ini. Ya, karena belum ada sistem Kortek. Dengan adanya sistem Kortek, tunggu waktu. Kalau angkanya nggak terlalu besar, dia buka pas kondisikan. Tapi kalau angkanya cukup besar, pasti datang angkanya. Oke, lanjut. Oke. Jika karyawan ada membuat rekening bersama di kantor untuk keperluan kantor, bagaimana pelaporannya karena itu bukan harta pribadi tapi harta kantor, Pak? Oke, Anda sebagai karyawan, kemudian Anda dipakai namanya untuk kepentingan kantor. Saran saya mulai sekarang Anda jangan memakai itu. Karena yang di kantor bukan aset Anda, tapi Anda dipinjam namanya. Itu hati-hati. Ya, itu hati-hati karena yang di kantor pajak mengenal nama Anda.
Kecuali Anda nanti kalau ada pemeriksaan ada declare ke kantor pajak bahwa itu bukan kami punya. Nah, tergantung. Menurut saya itu masalah besar. Oke, lanjut. Oke. Aset asuransi yang diisi nilai saldo apa ya kalau unit dan bagaimana kalau endowment? Bagaimana Oke, sih pastikan uang tunai bulanan? oke. Semua polis asuransi ada nilai tunai. Semua polis kecuali term life, ya, kecuali term life. Yang untuk endowment, anuitas dan lain-lain itu ambil nilai tunai. Oke? Ada polis yang Anda baru beli nilai tunainya kan belum ada. Anda cantumkan apa? Untuk sementara boleh Anda cantumin premi yang Anda bayar. Ya, kenapa Anda harus cantumin? Karena itu adalah menandakan cash flow out Anda. Ya, kalau Anda isi nol, kadang-kadang jadi masalah di kantor pajak. Kenapa nol? Tidak ada nilainya. Anda harus explain lagi. Jadi Anda boleh isi premi, khusus yang belum ada nilai tunai. Kalau ada nilai tunai, isi nilai tunai. Oke? Jelas? Oke, jelas. Oke, berikutnya. Bagaimana cara laporkan penghasilan istri yang karyawan tapi dapat income tambahan dari kantor income tidak tetap untuk kerja ekstra sewaktu-waktu, tapi belum dipotong pajak karena langsung ditransfer ke rekening, Mbak. Oke. Itu tergantung kejujuran Anda mau dilaporkan apa tidak. Kalau menurut aturannya, Anda tulis karena istri Anda jadi satu pemberi kerja, dari satu pemberi kerja berarti kan final. Anda tidak perlu membayar pajaknya. Tetapi penghasilannya yang lain-lain, extraordinary income, seperti ada lembur, ada bonus, dan lain-lain, tergantung Anda lapor. Kalau Anda lapor, itu adalah penghasilan lain-lain. Boleh nggak? Boleh. Ada kolomnya. Oke, Dan digabung dengan penghasilan Anda nanti. Progresif. oke. Oke? Ya. Lalu yang berikutnya, untuk kartu kredit yang dilaporkan itu pemakaian akhir tahun atau saldo pinjaman yang berasal dari kartu kredit, Pak. Oke. Kartu kredit bukan dari konsumsi, tapi ending balance yang belum dibayar, utangnya. Oke, Bukan pemakaiannya ya, tapi hutang per 31 Desember berapa. oke, baik. Oke, lanjut. Ya, oke. Nah, kalau tanah atau apartemen atas nama berdua dengan teman di AJB ada nilai beli. Berarti dibagi 2K pelaporannya, Pak. Oke, tergantung AJB-nya atas nama siapa. AJB itu biasanya sepengetahuan saya tidak pernah ada dua nama, hanya satu nama. Dan developer ataupun property development itu tidak pernah kasih dua nama, harus satu nama biasanya. Oke. Kecuali ada Ya. perjanjian tambahan. Ya. Kalau memang ada perjanjian tambahan, itu di luar. Yang penting legalitasnya, satu nama apa dua nama. Oke. Lanjut. Ya. Untuk rumah warisan yang belum dibagi harus dilaporkan di SPT siapa, Pak? Oke, menarik sekali. Kalau Bapak dan Ibu ada terima warisan, warisannya itu belum terbagi. Pertanyaannya atas nama orang tua. Pertanyaannya adalah kalau warisan belum terbagi, berarti SPT ya, orang tuanya masih aktif. Jadi secara duniawi orang tua itu masih hidup karena harta warisnya belum dibagi. Jelas ya Pak ya? Contoh orang tua kita udah meninggal 2 tahun, 3 tahun. Oke. Tetapi rumah di dalam SPT itu belum diwariskan dan belum dipindah namakan ke anak cucunya, ke anaknya ya, ke anaknya. Oleh sebab itu, secara ya perpajakan biasanya DJP tidak bisa mencabut MPWP-nya dan
bukan dinonaktif, dari pencabutan NPWP karena orangnya udah meninggal. Karena ada hartanya, makanya dia harus suruh NPWP-nya dicabut. Di kantor kita sampai sekarang masih ada sisa 5 atau 6 orang ya yang belum mencabut NPWP dan daftar harta warisnya. Dari semenjak COVID sampai sekarang ada. Ya, sampai sekarang ada. Karena ada sengketa waris dan ada juga tanahnya sampai sekarang bermasalah. Ya, sengketa waris itu antar keluarga. Satu lagi banyak yang terjadi tanahnya itu bermasalah. Ada juga sertifikatnya hilang. Ada juga masih dalam tahap pengadilan, belum ada keputusan. Sehingga secara duniawi, orang tuanya punya NPWP masih hidup dan setiap tahun lapor atas sisa harta yang belum terbagi. Oke. Oke, lanjut. Oke, yang berikutnya, Pak, ini suara teman-teman yang putus-putus adalah sinyal saya sempat ke berhenti ya. Oke, semoga jelas ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah asuransi properti dan kendaraan perlu dilaporkan nggak, Pak? Asuransi, Properti dan kendaraan. asuransinya. Iya, asuransinya. Oh, itu biaya, Pak. Iya, oke. Itu biaya. Oke, terus yang berikutnya, bila saya beli tanah dan rumah untuk anak, siapa yang lapor? Atau anak saya? Saya atau anak? Oke. Selagi anaknya masih belum berusia di atas 21 dan belum ada penghasilan, ya, itu masih ibu yang beli, ibu atau orang tuanya yang melaporkan. Oke. Oke, baik, Pak. Hmm. Berikutnya adalah Cukup banyak ya pertanyaannya. banyak sekali, Pak, gitu. Tapi nanti Oh, kita akan pilih tampung. yang menarik aja, Pak. Kortek Ya, ini yang sulit-sulit aja. oke, oke. Coba Ya, mungkin kami nggak bacakan semua, cuman memang coba kami pilihkan ya. ya. Apa beda saham yang dibeli untuk diperjualbelikan dengan saham bursa? Oke. Saham yang diperjualbelikan itu yang nomor berapa itu, Pak? Saham, pertanyaannya apa? Pertanyaan adalah apa beda saham, bentar Pak, yang dibeli untuk diperjualbelikan dengan saham bursa? Oke, saham bursa. Saham bursa itu ada saham yang dilakukan ya di Bursa Efek Indonesia, BEI, nomor 30303. Oke, saham yang dibeli untuk dijual kembali. Ada kadang-kadang kita membeli saham PT orang, kemudian kita penyertaan, terus kita jual kembali, dipoles-poles, dijual kembali, itu boleh. Saham non bursa itu ada saham yang dibeli PT, saham yang kita bangun PT. Oke, Oke, baik. jelas ya? Nah, Ya, lanjut. oke lanjut. Coba saya pilihkan untuk, karena ini memang pertanyaannya bukannya belasan tapi puluhan Pak. Jadi saya coba persempit aja ya. Sebentar, saya pilihkan. Nah ini berarti kan kodenya berarti beda ya Pak. Jadi memang Beda. oke. Kodenya apa Pak tadi Pak? Kalau PT kalau Tadi yang saham bursa itu 0303. oke. Kalau yang non bursa? Non bursa itu kita bangun perusahaan, Iya. itu saham PT. Oke. Kodenya berapa Pak tadi Pak? Saham non bursa
03, 02. Kalau penyertaan modal perusahaan yang bukan atas saham meliputi penyertaan modal pada CV firma dan sejenisnya itu 03, 09. Beda ya. Oke, oke, baik. Hmm. Baik. Oke, pertanyaan berikutnya adalah saya pekerja bebas dengan tempat kerja lebih dari satu tempat. Bukti potong dari tempat kerja satu sudah lengkap Cortex, tapi bukti potong dari tempat kerja yang kedua itu belum lengkap di data Cortex. Dari finance tempat kerja saya katanya sudah dilaporkan semua, semua sudah melaporkan. Jadi gimana Pak? Apa yang Oke, harus dilakukan? oke. Pertanyaannya adalah cukup jelas, yaitu apabila ada ya penghasilan kita menurut mereka sudah dilaporkan dan sudah ada bukti potong, tapi kita belum ada kelihatan di Cortex. Betul ya? Satu-satunya cara adalah kita minta bukti potong yang mereka potong dan mereka laporkan. Ada, pasti. Kalau mereka tidak memberikan, kesimpulannya mereka tidak melaporkan. Karena kalau tidak melaporkan berarti di Cortex tidak ada. Oke? Jalan Oke, satu-satunya kalau memang ada bukti potong dari perusahaan yang katanya sudah dipotong tapi di Cortex tidak ada, Anda bisa manually tambahin. oke, Oke? baik, baik. Lanjut. Yang berikutnya, ayah kita sudah tidak isi SPT karena sudah 5 tahun pensiun dan sudah dapat surat dari kantor pajak bahwa beliau sudah tidak perlu isi SPT tahunan lagi. Nah, apakah dengan adanya Cortex ini beliau perlu isi SPT lagi? Dan bila suatu Oke. saat, misalnya 10 tahun dari sekarang beliau akan memberikan warisan berupa rumah kepada anaknya, apakah akan ada masalah ke anak yang menerima karena ayahnya sudah tidak pernah isi SPT lagi dan tidak ada di data Cortex-nya gitu, Pak? Oke. Saya bisa menjawab katanya dapat surat dari kantor pajak. Kantor pajak tidak bisa mencabut NPWP dengan dua kriteria. Satu, karena meninggal. Oke? Kedua, karena dia pindah ke luar negeri. Oke? Ya. Kalau pensiun, wajib lapor SPT nggak? Jawabannya wajib. Tapi katanya dapat surat, saya menyaksikan hal itu. Ya, seingat saya, biasanya pensiun sampai meninggal, baru NPWP itu dicabut. Kalau memang belum, tetap lapor SPT dengan catatan tidak mempunyai penghasilan, hanya melampirkan hartanya. Begitu warisannya mau dituangkan, mau dihibahkan, baru itu bisa ada underlying-nya. Oke. Ya. Jadi menurut saya tidak mungkin KPP ceroboh mengeluarkan surat pensiun terus tidak perlu lapor. Saya nggak pernah dengar. Yang saya tahu itu kalau meninggal itu juga harus secara manually dan kita yang aktif mencabut. Kantor pajak di Indonesia tidak bisa automatically mencabut NPWP. Harus pengajuan. Oke? Hmm. Jelas. Oke, baik. Oke, berikutnya, jika karyawan income 120 juta per tahun, dalam kurung istri, satu karyawan, dan juga punya pekerjaan bebas sebagai agen asuransi dengan satu anak. Nah, punya bisnis sampingan UMKM, Pak, dengan income kurang dari 500 juta per tahun. Bagaimana cara lapor ya, Pak? Oke, saya akan jawab dulu istri mempunyai UMKM apa suaminya yang punya UMKM. Seandainya istri atau UMKM-nya itu atas berdua, berarti UMKM-nya di bawah 500 dia nggak perlu lapor, eh, nggak usah bayar UMKM-nya 0,5% karena di bawah 500 juta bebas ya UMKM-nya. Kemudian kalau istrinya ada dua kemungkinan, tadi kurang begitu jelas. Kalau asumsi istrinya bekerja, kemudian dia punya penghasilan sampingan sebagai agen asuransi freelancer ya. Kemudian berarti dia ada bukti potong ya. Kemudian berarti bukti potongnya itu gabung sama penghasilan lain-lain dari suami. Kemudian penghasilan dari istri satu pemberi kerja itu digabung ke finalnya dia. Oke, kalau penghasilan suaminya juga digabung. Jelas ya? Sehingga nanti dihitung berapa kekurangannya. Dihitung progresifnya. Yang sudah dipotong asuransi berapa,
yang non finalnya. Yang finalnya tidak perlu lagi. Lanjut. Oke, baik. Eh, eh, jadi dengan sistem real time matching itu apakah ruang untuk agresif tax planning itu akan semakin sempit, Pak? Sebenarnya tidak bisa tidak sempit. Yang penting kita melihat Halo, Pak. ada loophole, Halo. ada loophole. Halo, Halo, Pak Tuan. Ya, ya, jelas suara ya. saya? Suara saya jelas, Pak. Ya, Jelas, ya, kalau jelas, saya jelas. dengar suara Anda jelas. Oke. Oke, Oke, pertanyaannya sama, Pak. coba ulangin. Ya. Ulangin. Jadi kalau dengan sistem real time matching itu apakah ruang untuk agresif tax planning itu akan semakin sempit, Pak? Saya boleh jawab iya dan tidak. Iya dalam arti kalau yang selama ini seperti bukti potong yang 10 lembar, misalnya kita ada 10 lembar, dulu kita bisa lapor 5, ya sekarang nggak bisa. Tetapi yang lain-lain itu ada celah-celah lagi, ya pasti ada. Tergantung tax planningnya dari awal disusun dengan baik dan benar. Setiap tax planning itu ada bermanfaat. Oke? Oke, baik. Sebentar. Apakah sistem Cortex ini bisa mendeteksi itu secara detail penghasilan bunga di bank luar negeri dan terbaca oleh orang pajak? Bagaimana cara perhitungan pajak atas bunga di luar negeri dengan sistem Cortex, Pak? Oke. Pertanyaannya bagus sekali, ya. Pertanyaannya bagus. Jadi kalau kita mempunyai aset di luar negeri, karena klien saya rata-rata mempunyai aset di luar negeri dan HNWI, ada dua yang Anda harus perhatiin. Uang Anda itu ada tiga Anda simpan di luar negeri. Satu, Anda simpan melalui bank biasa, tradisional. Pasti. Uang Anda dikembangbiakan di sana. Ya, di bank. Ya, institusinya bank. Kemudian Anda simpan melalui aset manajemen. Dikelola pakai aset manajemen. Ya. Kemudian Anda simpan dalam bentuk apa? Anda simpan dalam bentuk trust. Ya, simpan di trust. Saya nggak ngomong asuransi dulu ya, luar negeri. Saya hanya ngomong tiga dulu, institusi keuangan dulu. Ketiga-tiganya ini wajib melaporkan saldonya ke Indonesia. Wajib. Baik di negara manapun kecuali yang tidak ada hubungannya dengan negara OECD yang ada kerjasama. Oke? Tiga-tiganya ini tercermin. Oke. Dari perbankan dulu. Oke. Oke, saya akan jelasin dengan detail. Karena ini banyak terjadi di klien kita dan banyak konsultan juga harus tahu juga karena kita tanganinya khusus untuk overseas transaction. Ya, kalau yang dari perbankan internasional dari luar negeri itu ada pokok dan bunga. Pokoknya dia juga tahu, bunganya juga tahu. Dan mereka sajikannya ke DJP itu tersendiri. Ya, pokoknya berapa, bunganya berapa. Mereka bisa count langsung dan memang tepat kalau dari RK-nya. Dan kita pernah tes dan hitung cukup besar. Kadang-kadang bisa lebih besar, kadang-kadang bisa lebih kecil. Kalau lebih kecil bunganya ya berarti Anda beruntung. Kalau lebih besar ya berarti Anda nanti berdebat sama dia. Kalau ada pemeriksaan. Kalau Anda simpan di aset manajemen, kan dikelola. Nah, dikelola itu kan ada portofolionya. Portofolionya itu Anda ada pokok, ada bunga. Nah, itu Anda ketahuan juga. Oke, kalau dipindahin ke trust. Trust itu ada dua. Trust itu Anda invest lagi di operating company. Operating company itu menghasilkan dividen apa tidak? Atau penghasilan bayar bunga atau tidak ke induknya, trustnya. Nah, kalau ada itu wajib bayar bunga pajak. Jadi ketiga-tiganya itu ada transaksinya pasti ketahuan. Di luar yang lain ya, di luar yang lain. Tentu properti.
properti itu sampai sekarang luar negeri tidak bisa directly tahu. Yang bisa tahu itu kalau sewa yang ditransfer ke rekening kita bertambah. Dia tanya, rekening Anda bertambah sekian. Nah, di sana saldo Anda tahun ini berapa, tahun lalu berapa, dikurangin. Itu adalah penghasilan Anda. Ketahuannya dari sana. Oke? Jelas? Ya. Oke. Oke. Ya. Oke, baik. Yang berikutnya adalah untuk UMKM yang berjualan di marketplace itu kena fee marketplace. Nah, untuk pelaporan Ya. penghasilan apakah pakai hitungan dari total harga jual atau uang yang masuk ke rekening dana setelah dipotong fee marketplace, Pak? Karena untuk fee Oke. marketplace itu katanya kan dipotong PPh 22,5% ya. Jika Ya. kita pakai pajak UMKM gimana teknisnya, Pak? Ya. PPh 22 PPh 22 yang 2,5% atau yang diterapin di pajak itu adalah kredit pajak. Ini khusus marketplace. Khusus marketplace Anda hati-hati. Omset Anda tetap pantau sama DJP. Pasal 22 itu adalah masuk ke propulitnya Anda. Itu ketahuan bahwa Anda ada kredit pajak. Kalau ada kredit pajak, dia bisa tahu omset Anda di marketplace. Oleh sebab itu, hati-hati dari angka marketplace, nanti dipotong berapa, dihitung dulu yang sudah dipotong berapa, sisanya Anda bayar. Contoh, Anda punya penghasilan omset 2M, contoh ya, contoh 2M. Berarti omset Anda 2M. Kalau Anda ada marketplace dipotong 22 itu final, berarti tidak perlu lagi. Tapi kalau ada tidak final, berarti Anda harus bisa crediting. Oke? Jelas? Oke. Ya, Oke, lanjut. jelas. Ya. Saya dan istri sama-sama agen asuransi. Apakah bisa penghasilan istri dimasukkan ke dalam penghasilan istri dari suatu pemberi kerja yang sifatnya dianggap final? Jadi Oh, apakah tidak agen bisa. asuransi? Oke. Saya langsung jawab tidak bisa karena agen asuransi, MLM, dan pekerjaan profesi lain yang freelancer yang ada bukti potong harus dipotong sebagai normal yang ada perhitungan pengakuannya. Kalau dia pekerjaan yang ada bukti potong 1721A1, bukti potongnya berbeda dengan bukti potong yang ada di perusahaan asuransi. Kalau yang bekerja di perusahaan beneran itu satu pemberi kerja. Oke? Jelas ya? Oke. Baik, baik, jelas. Oke, berikutnya adalah untuk anak yang kerja di luar negeri, apakah tetap harus lapor Cortex tahun-tahun sebelumnya waktu mau lapor kata RM-nya nggak perlu karena tidak punya penghasilan di Indonesia, Pak? Setuju, Pak. Setuju, tapi itu ada pisau bermata dua. Oke? Saya akan jawab dulu ke depannya dulu ya, ke belakangnya dulu, ke belakangnya dulu. Ke belakangnya begini. Anak Anda ya melebihi 183 hari. Dia tidak wajib melaporkan SPT. Itu satu aturan karena subjek pajaknya di luar negeri dan melebihi 183 hari. Tetapi Anda harus ingat, anak Anda tidak ada penghasilan di Indonesia yang ada bukti potong. Contoh, karena dia kerja di luar negeri gajinya tinggi, ibunya ya melakukan kamu nanti saya beliin rumah di Indonesia ya, terus gua sewain ya, nanti ada penghasilannya, ada ini. Nah, begitu ada penghasilan dan ada bukti potong atas nama Anda, di sana Anda punya kewajiban melaporkan SPT. Karena penghasilan di Indonesia itu harus dilaporkan worldwide income. Oleh sebab itu, Anda punya kewajiban. Apalagi Anda mempunyai penghasilannya yang tidak final. Betul? Nah, kemudian Anda beli aset di Indonesia. Besok-besok Anda pulang ini. Udah 10 tahun kerja di luar negeri. Rumah Anda, apartemen Anda di Indonesia ada 5. Pulang-pulang Anda kan nggak lapor SPT kan? Tentu Anda nggak punya NPWP. Begitu dilaporkan, Anda laporkan rumah Anda 5. Ditanya uang Anda dari mana? Oh, saya di luar negeri.
Anda pulang tidak bawa persiapan, betul nggak? Persiapan dalam arti rekeningnya nggak pernah di print, saldonya nggak tahu, bukti potong pajaknya di luar negerinya tidak ada. Dengan asumsi kalau Anda kerja di perusahaan resmi dan bukan TKI dalam arti ilegal, Anda tentu bekerja nyambi di sana yang dalam arti misalnya cuci piring, yang tidak jelas, perusahaannya yang tidak ada bukti potong, berarti kesimpulannya Anda kan nggak laporkan penghasilan Anda. Begitu pulang uang Anda banyak, harta Anda banyak, itu jadi masalah. Jadi menurut saya akhirnya jawabnya simpelnya benar. Tetapi efek di belakang harinya banyak, sangat banyak. Jangan mau. Karena waktu Anda menyatakan bahwa Anda pulang 5 tahun yang akan datang, aset Anda banyak, underlying-nya tidak jelas dan Anda pasti jadi objek pemerasan mereka. Oleh sebab itu, kalau Anda lapor penghasilan Anda dari luar negeri dan 183 hari, di atas 108, Anda tidak ada wajib bayar pajak, titik. Jadi lebih baik lapor atau tidak? Jawaban saya lebih baik lapor. Oke? Jelas? Oke, oke, baik-baik. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika jualan online selama ini belum pernah Lapor. belum pernah lapor SPT, tapi ada uang masuk ke rekening dan baru mau buat SPT, apakah akan ada sanksi atau diperiksa, Pak? Kalau udah dalam bentuk harta, dan memang harta itu atas nama Anda, pasti ada sanksi nanti waktu Anda menyatakan tiba-tiba Anda punya uang banyak, tiba-tiba Anda punya apartemen 5, Anda punya rumah 5, punya mobil 5. Betul nggak? Ditanya uang dari mana, Anda kan susah jawab. Hmm. Oke, ya, Oke? oke, baik. Ya. Yang Lanjut. berikutnya adalah, polis unit link itu yang belum ada nilai tunai, yang dituliskan adalah premi akumulasi dalam satu periode pajak atau akumulasi premi dari sejak awal polis terbit, Pak. Nah, jika uang tunai sudah pernah diambil dari nilai tunai, polis itu bagaimana pelaporannya? Kalau unit link itu begitu Anda ngambil nilai nilai tunai itu kalau unit link itu kan nggak boleh diambil, yang boleh kan dividennya kan, hasil itunya kan. Begitu nilai Iya, tunai diambil kan polisnya surrender, betul. Yang boleh diambil itu hasil dari investasinya kan, iya, bonusnya kan, betul. hmm, Begitu iya, diambil NAB-nya kan berkurang, betul nggak? Karena iya, unitnya betul. diambil kan, betul kan? Nah, itu yang saya ngomongin karena saya sangat paham tentang, saya seorang CFP, saya sangat paham tentang asuransi unit link. Begitu diambil Oke, berarti Anda berkurang. Oleh sebab itu yang diisi adalah nilai NAB-nya. Begitu NAB-nya tahun lalu dengan tahun ini berkurang, pasti kantor pajak tanya, NAB kamu berkurang, uangnya taruh di mana? Anda lapor nggak SPT-nya? Dari sana ketahuan Pak hitungannya. oke, baik, baik. Oke, Oke? oke, Pak. Berikutnya Jelas? untuk penghasilan dari pekerjaan bebas, contohnya teknisi, Pak, di Indonesia, Yes, tapi Pak. dibayar oleh perusahaan dari Malaysia. Apakah bisa Oke. pakai sistem norma atau masuk penghasilan luar negeri, Pak? Oke. Kalau penghasilan Anda dari perusahaan luar negeri dan Anda domisilinya di Indonesia, berarti penghasilan Anda dari luar negeri. Ada dua. Penghasilan dari luar negeri itu yang dikirim ke Anda itu dari sana, Anda dianggap employee di sana dan ada bayar pajak di Malaysianya enggak? Kalau ada, berarti Anda harus minta bukti potongnya. Begitu Anda minta bukti potongnya, Anda dicontoh 20.000 ringgit. Ya, contoh 20.000 ringgit. 20 ringgit kali kurs berapa, ada bukti potongnya, kemudian kamu laporkan penghasilan Anda dari luar negeri, kemudian hitung pajaknya. Oke? Hitung pajaknya sesuai progresif di Indonesia berapa. Contoh pajak yang terutang 50 juta. Contoh ya, contoh 50. Yang dipotong di Malaysia, contoh dipotong di Malaysia adalah 25 juta. Oke? Berarti 25 jutanya Anda bayar di Indonesia. Oke, selisihnya.
Yang penting ada bukti potong. Oke? Bagi yang Oke. tidak ada bukti potong, berarti ada penghasilan luar negeri. Progresif, kamu tanggung sendiri pajaknya. Oke? Ada dua ya. Tadi yang ada jelas, yang ada bukti potong, sama tidak ada bukti potong. Oke, baik Pak. Lanjut. Oke. Oh, ini ada mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak. Habis itu Boleh, kita Pak. tutup ya. Sampai jam berapa? Masih punya waktu? Lanjut. FM gimana? Masih ada waktu FM? Sampai jam berapa? Masih lanjut Pak, masih lanjut. Lanjut. Ya. Oke. Oke, baik. Oke. Ini berikutnya pertanyaannya adalah, Yang berat-berat, Pak. Yang berat-berat. sebentar ya Pak. Ini yang berat-berat. Eh, ada lagi nggak ya? Oke Pak. Ini orang tua kan sudah usia lanjut Pak. Nggak Hmm. memiliki penghasilan ya. Nah, sejak adanya DJP online, tapi dia masih tetap punya harta nih rumah. Jadi belum melapor SPT. Nah, Hmm. tahun lalu salah satunya udah jual rumah, tapi sebagian uang hasil penjualan dipakai sendiri tuh, dan sebagian Hmm. dibagikan kepada 3 anak. Nah, pertanyaan Hmm. adalah, apakah orang tua tetap wajib lapor SPT meskipun sudah nggak ada penghasilan, Pak? Oke. Oke. Pertanyaannya gini. Orang tua ini punya MPWP atau tidak? Kalau dia punya MPWP, dia wajib melaporkan MPWP seterusnya, meskipun tidak ada punya penghasilan. Titik. Sampai di situ jelas ya, Pak ya? Yang Ya, paling penting dia sudah mempunyai MPWP dan punya aset, dilaporkan aja tidak punya penghasilan, dia nggak perlu bayar pajak, betul nggak? Saya jawab betul, Pak. Dengan asumsi saya sudah tidak punya penghasilan, biaya hidup ditanggung punya anak, buat surat pernyataan, tidak perlu bayar pajak. Tapi hartanya ada cantumin, hartanya yang ada di SPT itu seperti rumah warisan yang belum terbagi tetap dicantumkan, tetap dilaporkan. Oke, jangan oke, kita putusin. Itu satu dulu. Ya, dengan asumsi yang sudah punya MPWP ya. oke. Berarti akan perlu Tapi laporkan, gimana ya. Pak? Gimana Pak? Berarti ini anak-anak perlu laporkan uang. Anak-anak kapan perlu laporkan uang yang diterima, Pak? Tunggu dulu Pak. Kita ngomong bapaknya dulu Pak. Ya, bapaknya kalau mempunyai MPWP lapor terus. Oke? Kalau bapaknya memang dari awal sudah tidak punya MPWP, jangan dibuat MPWP lagi karena udah uzur kan nama umurnya kan. Betul ya? Nah, itu repot nanti. Ya, kalau ngomong salah ya salah juga, tapi boleh apa enggak? Banyak juga yang sampai sekarang udah orang tua yang udah tua yang selama ini nggak punya NPWP, tapi yang belum punya NPWP tapi nggak lapor juga banyak. Oke, sekarang pertanyaannya, orang tua ini termasuk orang tua kaya lama, punya harta. Harta itu ada dua. Ingat, harta itu ada dua. Harta yang tidak bisa dilacak dalam arti legalitasnya tidak ada berhubungan dengan DJP itu lebih gampang ngaturnya. Contoh, berarti ada uang tunai, ada emas atau gimana, ya dibagi-bagi aja. Itu tidak terdeteksi. Oke? Tapi kalau ada yang namanya tanah, bangunan, nah itu yang jadi masalah. Karena begitu mau dialihkan, begitu mau dijual, itu timbul masalah. Kalau tanah itu adalah di atas 30 tahun, ya ada ketentuannya masing-masing, itu kadang-kadang notaris PPAT masih bisa ngomong itu adalah udah meliputi lewat 30 tahun, itu lama dan usianya sudah eh, tanah itu sudah cukup lama dan itu bisa dibebaskan kadang-kadang. Oke, lanjut. Oke, baik-baik. Nah, ini untuk itu perlu dibuat surat hibah nggak, Pak? Atau dokumen khusus? Hibah atas apa, Pak? Misalnya Hibah atas properti gitu. hibah atas properti itu, hibah atas properti itu harus diganti nama langsung ke anaknya.
Oke, balik nama ya Pak ya. Balik nama Pak. Itu ada Oke, pajaknya Pak. Si oke. anak. Ngomong-ngomong Oke. pajaknya berapa Pak untuk pajak balik nama Pak? Si anak akan membayar BPHTB dan Hmm. si bapak harus membayar PPH. Tapi karena ini hibah, pajak hibahnya itu diminta SKB, Oke, surat keterangan bebas, nol. oke, baik. Jadi, Oke, baik kalau gitu. Ya, oke Pak. Dengan demikian pertanyaan sudah yang terakhir ya Pak ya. Jadi mungkin kalau memang ada pertanyaan selanjutnya mungkin bisa langsung konsultasi langsung ke Pak Etuan. Ya, teman-teman. Oke, saya izin untuk share screen ya. Pak Etuan, terima kasih banyak. Ini sertifikat dari kami, IFEK ya, yang ya, ditujukan kepada Pak Etuan. Terima kasih untuk menjadi narasumber dan pembicara pada malam hari ini. Ya, kami ucapkan terima kasih. Eh, Kami sudah di dalam penghujung acara, teman-teman ya. Mungkin ada kesimpulan, ada saran yang Pak Etuan akan berikan kepada para peserta pada malam hari ini. Silakan, Pak. oke. Saran saya pertama, ya, Anda isi Kortek. Kalau Anda udah masuk ke Kortek, udah isi, jangan langsung disubmit. Karena ini masih punya waktu. Mhm. Oke? Tapi kalau Oke. bisa dicek lagi dulu kertas kerjanya. Kalau udah sama, baru dilaporkan. Seandainya Anda udah isi, ya, Anda masih belum yakin, ya. Setiap kali Anda update, ya, di Kortek itu bagian terakhir dari halaman terakhir itu Anda harus memencet simpan konsep. Simpan konsep itu Hmm. adalah simpan sementara data yang udah ada isi itu supaya nggak hilang. Oke? Oke. Tapi Ya. sebelum Anda isi Kortek, yang tadi yang saya kasih itu, ya, Anda tulis dulu dengan yang benar. Oke? Baru ketik di ketik di sistemnya Kortek. Habis itu kamu simpan dulu konsepnya, baru ngecek sekali lagi dengan baik dan benar, baru lapor. Kebetulan nih Kortek ini agak spesifik dan baru, sebaiknya Anda punya waktu secepatnya bereskannya terlebih dahulu. Ya, jangan nunggu mepet-mepet nanti lapornya juga susah. Oke? Khusus untuk yang punya tanah, ya, punya bangunan, PBB-nya dicari, rekeningnya yang banyak-banyak itu tolong dicari, bukti potongnya dicari supaya rapi. Oke? Itu aja pesan saya untuk Kortek. Apabila Anda Oke. ada kesulitan ataupun hubungin Ifek, nanti Ifek bisa teruskan ke saya. Oke? Oke, Lanjut. baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Etuan atas